Dari utara ke selatan, dari timur sampai ke barat, kita dipersatukan Tuhan dalam keluarga pendalaman iman Katolik. Mari kita memuji Tuhan, menyembah dan memuliakannya, setia menjadi saksinya demi kemuliaan. Shalom saudara-saudariku seiman dalam kasih Kristus Yesus yang dicintai dan diberkati Tuhan. Rema yang saya pilih hari ini dari Injil Yohanes bab 16 ayat 13 yang berbunyi, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Orasio. Allah Roh Kudus, Sang Penghibur dan Pembimbing kami, teguhkanlah imanku, jamalah hatiku, agar senantiasa peka terhadap jalan yang Kau tunjukkan, yang harus kutempuh, serta dapat mengerti apa yang harus kuperbuat bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kesaksianku. Aneh tapi nyata, itulah mujizat dan cara kerja Tuhan, di mana apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 tahun sebelum pandemi, tepatnya tahun 2019, suara Roh Kudus begitu jelas berkata kepadaku tentang apa yang harus aku perbuat dan jalan mana yang harus kutempuh sehubungan dengan tugas pelayananku yang agung dan mulia selama 2 periode, yaitu sebagai koordinator komisi pelayanan dalam sebuah komunitas gereja Katolik. Dengan job disk berkeliling kemana-mana, melayani, bersaksi, dan mewartakan Injil Kerajaan Allah untuk membawa banyak orang pada pengalaman yang sama tentang Allah yang hidup, tanpa pamrih dan tanpa kenal lelah. Suara Roh Kudus tersebut yang saya dengar begitu jelas, yaitu agar saya segera mengumpulkan dan membimbing anggota komunitas yang sungguh-sungguh mau hidup, semakin berakar, bertumbuh dan berbuah dalam iman lewat satu grup WhatsApp saja. Dengan catatan agar lebih gampang dan sangat mudah bagiku untuk membimbing dan memonitor perkembangan iman mereka semua, supaya semakin berbuah lebat di dalam iman, harap dan kasih yang tiada lain dan tiada bukan, untuk meraih visi dan misi komunitas. Dan jumlah anggota yang terkumpul saat itu sekitar 200 orang. Saudaraku, semuanya ini saya lakukan karena takut akan Tuhan, sebab Ia sendiri yang telah memilih dan menetapkan saya untuk pergi dan menghasilkan buah yang tetap bagi hormat dan kemuliaan nama-Nya. Dan puji Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus, kehidupan rohani iman anggota yang terkumpul saat itu semakin bertumbuh pesat. Mereka dengan taat dan setia, penuh sukacita surgawi, melakukan komitmennya dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan. Seakan-akan mereka sedang berlomba dalam suatu perlombaan yang disediakan Allah bagi mereka. Antara lain, ikut misa harian, membaca Injil dengan metode Lectio Divina, doa rosario, doa kerahiman ilahi, dan lain-lain. Saudara, buah sukacita Injil mereka peroleh dan rasakan di dalam hidup, karya, dan pelayanan-pelayanan mereka, yaitu
di dalam keheningan ilahi yang mendalam, boleh menikmati hidup dalam persatuan cinta kasih yang mesra dengan Allah yang hidup, penuh kasih dan menyelamatkan. Mencicipi hidup prarasa surgawi sejak di dunia ini. Sehingga ketika pandemi datang, melanda dunia di mana kematian, penderitaan, ratap tangis dan ketakutan terjadi di mana-mana. Namun hal tersebut tidak dapat memisahkan kami semua dari kasih Allah kepada kami lewat grup ini. Di mana ketika itu seluruh aktivitas dunia dipaksa terhenti sejenak. Baik itu organisasi duniawi maupun organisasi rohani ditutup dan dilarang untuk berkumpul bersama. Namun sukacita surgawi dan kegirangan iman yang besar memenuhi hati, tubuh, jiwa, dan roh kami semua. Karena dengan roh yang bernyala-nyala, iman kami semakin bertumbuh subur, kuat dan teguh berdiri. Sebab setiap hari diberi makanan rohani yang istimewa lewat firman-Nya dengan metode Lectio Divina, di mana Injil adalah kekuatan Allah. Sekalipun bumi bergoncang, badai menderu karena pandemi dunia saat itu, di mana penderitaan, kesakitan, kematian, ketakutan mencekam dunia. Namun grup WhatsApp ini tetap hidup dan berkembang. Sebab kami percaya tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah kepada kami. Dan hingga saat ini grup ini tetap eksis teguh berdiri dengan nama Pendalaman Iman Katolik yang disingkatkan PIK. Singkat cerita, sejak saat itu saya memilih terutama takut akan Tuhan yang sudah mempercayakan pelayanan ini kepadaku, dan hingga kini grup ini tetap eksis teguh berdiri dan sudah mencapai 5 tahun, di mana dari hari ke hari Tuhan menambahkan jumlah anggota kami hingga saat ini mencapai 295 orang yang terdiri dari berbagai anggota dari komunitas yang ada di dalam gereja Katolik dan dari berbagai tempat di dunia, yang didampingi oleh para imam dari seluruh ordo dan tarekat yang ada dalam gereja Katolik. Contemplatio, anakku, tetaplah teguh berdiri di dalam iman. Kamu dan Roh Kudus adalah saksi dari segala sesuatu yang telah terjadi, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati dan yang mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Exio, dalam kuasa Roh Kudus akan kuhidupi, kuwartakan, serta kubawa banyak orang untuk mengenal Dia secara pribadi tentang firman yang hidup. Sebab bersama Dia, di dalam Dia, kami menikmati hidup prarasa surgawi sejak di dunia ini. Amin. God bless you all. Semakin berakar kuat, semakin bertumbuh besar, semakin berbuah lebat di dalam iman, harap dan kasih Kristus Tuhan. Semakin berakar kuat, semakin bertumbuh besar, semakin berbuah